Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang keikhlasan, sebuah nilai fundamental dalam ajaran Islam. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah kita. Ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, atau bersedekah, kita harus melakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari manusia. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita tentang pentingnya ikhlas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keikhlasan juga merupakan ukuran diterimanya amal kita di sisi Allah. Dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang beriman berkata, seandainya Allah menurunkan malaikat, tentu kami akan percaya, tetapi tidak. Ini adalah sihir yang jelas. Al-Kahfi ayat 105. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan segala amal dan ikhlas. Semoga setiap amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi SAW yang dikenal karena keikhlasannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah teman dekat Nabi sejak masa sebelum kenabian dan salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ia dikenal karena kesetiaannya dan pengorbanannya yang besar untuk Islam. Abu Bakar menunjukkan keikhlasan yang luar biasa melalui berbagai tindakannya. Salah satu contohnya adalah saat ia mendukung Nabi Muhammad secara finansial dan emosional selama masa-masa sulit. Ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, Abu Bakar menggunakan seluruh harta miliknya untuk membantu perjuangan Islam. Selain itu, Abu Bakar dikenal sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam masa kepemimpinannya, ia menunjukkan dedikasi dan integritas yang tinggi, selalu mengutamakan kepentingan umat Islam dan menghindari kepentingan pribadi. Keikhlasan Abu Bakar adalah teladan bagi umat Islam dalam hal kesetiaan, pengorbanan, dan komitmen terhadap ajaran agama. Dari ikhlas Abu Bakar As-Siddiq, berapa faedah yang bisa diambil, di antara lain kepedulian terhadap sesama. Abu Bakar menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kebutuhan orang lain, yang mengajarkan pentingnya membantu sesama tanpa pamrih. Pengorbanan, ketulusan, dan pengorbanan Abu Bakar mengajarkan kita tentang pentingnya memberi yang terbaik untuk kebaikan umat, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi. Komitmen pada prinsip. Abu Bakar mendepankan kepentingan agama dan umat di atas segala hal. Ini mengajarkan pentingnya komitmen
dan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini benar. Kepemimpinan yang adil. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan. Ikhlas dan beramal. Ikhlas Abu Bakar dalam beramal, tanpa mengharapkan balasan, menunjukkan betapa pentingnya niat tulus dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Mengambil inspirasi dari teladan Abu Bakar bisa membantu kita untuk lebih ikhlas, peduli, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan membahas ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Keikhlasan bukan hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bekerja, membantu sesama, atau bahkan dalam hubungan keluarga. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang tulus, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Ikhlas, pentingnya ikhlas dalam ibadah. Ikhlas adalah syarat utama diterimanya amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya kan. Ini menunjukkan bahwa niat yang tulus sangat penting dalam setiap amal perbuatan. Tanpa ikhlas, amal kita tidak akan bernilai di hadapan Allah. Mengatasi riya dan menguatkan niat. Riya atau beramal beramal karena ingin dipuji adalah salah satu musuh keikhlasan. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa mengingat diri kita bahwa segala amalan yang kita lakukan adalah untuk Allah. Penting kita perlu memperbaiki niat kita setiap hari dan berdoa agar Allah menjauhkan kita dari sikap riya dan memperkuat keikhlasan kita. Teladan dari para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh nyata dari keikhlasan. Mereka mengorbankan segalanya untuk Islam dan niat yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Kita bisa belajar dari teladan mereka untuk memperbaiki niat dan meningkatkan kualitas amal kita. Doa dan usaha. Agar kita bisa selalu ikhlas, kita perlu terus berdoa kepada Allah agar diterima hati yang bersih dan niat yang tulus. Selain itu, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas amal kita agar sesuai dengan tuntunan Islam. Saudaraku, mari kita renungi dan aplikasikan nilai ikhlas dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita. Dengan keikhlasan, insya Allah kita akan mendapatkan ridho yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan terus berusaha untuk menjadi hamba yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.